Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Baik, Bu. Tuhan, kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta anak Niko untuk membuka pelajaran kita dengan doa. Baik, Ibu. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Niko sudah memimpin kita dalam doa. Ibu lanjut mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Ini Karin punya kursi kosong ini kenapa? Kenapa tidak hadir dia? Ketua kelas Niko, kenapa dia tidak hadir? Tidak ada keterangan, Ibu. Tidak ada surat masuk. Oh begitu, tidak ada keterangan. Wali kelas juga tidak beritahu keterangan apa? Tidak ada, Ibu. Oh iya, baik. Semoga yang lain jangan sampai tidak ada keterangan seperti ini ya. Semuanya kalau tidak Ya, datang Bu. ada pemberitahuan melalui wali kelas. Baik, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang persamaan garis lurus pada sub yang terakhir, tentang kedudukan garis lurus. Ya kan? Hari ini kita belajar lagi tentang persamaan linear dua variabel. Ibu bagikan dulu. Sudah bisa dilihat ya anak-anak. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Tunggu ya. Baik. Persamaan linear dua variabel ini dia punya manfaat di masyarakat nanti kalau ketemu dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Siapa yang tahu ya? Manfaatnya apa? Kenapa kita sampai bisa ini ilmu Bandung nih bisa suruh kita belajar ini persamaan linear dua variabel? Kenapa? Ya, persamaan linear dua variabel itu kalau kita ketemu di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Kalau kita ke pasar, kita bisa ketemu harga, misalnya mereka hitung ini harga piring ini 2 lusin di toko sebelah 2 lusin 250.000. Sedangkan di toko sebelah 1 lusin 180.000. Ya, kita bisa hitung mana yang lebih murah. Itu keuntungan atau manfaat dari kita belajar persamaan linear dua variabel. Nah, pada kelas 7 itu kita sudah belajar tentang materi bentuk aljabar. Masih ingat toh? Masih? Sedikit, Ibu. Oh, Masih. sedikit. Bentuk aljabar dan persamaan linear satu variabel. Sekarang Ibu punya satu bentuk aljabar di bawah nih. Coba lihat. Sudah lihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ini anak Frans bisa baca dulu untuk kita semua. Tolong Ibu baca itu bentuk aljabar untuk kita semua. Baik, Ibu. 5X tambah 3Y tambah 8X kurang 6Y tambah 9, Ibu. Oke, 5X tambah 3Y tambah 8X kurang 6Y tambah 9. Nah, dari bentuk aljabar yang ada, mana yang disebut koefisien? Ada yang masih ingat? Niko? Lupa, Bu. Lupa. Kalau ini Frans, masih ingat ke tidak koefisien yang mana ini dari bentuk aljabar ini? Masih, Ibu. 9.
9. Yang lain coba. Iya, Bu. Karin, Janwar. Iya, tepuk tangan dulu untuk Janwar. Ya, koefisien itu di sini adalah koefisien dari X itu 5 dan 8, sedangkan koefisien dari Y itu 3 dan 6. Koefisien itu bilangan pengali dari variabel. Nah, variabel itu apa lagi? Franz, coba jangan lupa-lupa terus. Coba. Variabel itu, Ibu, lambang huruf, Ibu. Iya, yang mana ini kalau dibentuk aljabar ini? Ya, kalau di soal ini ada 2, Ibu, yaitu X dan Y. Oke, pintar sekali. Berarti 9 itu dia punya nama apa, Yang jelas bukan koefisien, ya, Bu, ya. Iya, Niko tadi bilang apa? Konstanta. 9 itu konstanta, Ibu. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Niko. 9 itu adalah konstanta. Nah, dari bentuk aljabar yang ada, kita masih bisa lihat. Masih ingat yang namanya suku sejenis dan suku tidak sejenis? Masih, Bu. Ya, masih. Berarti dari bentuk aljabar ini yang mana yang namanya yang mana yang suku sejenis? Lima X dan 8X, Ibu. Oke, terus apa lagi? 6Y, Ibu. Oke, pintar sekali. Aturannya bagaimana untuk suku sejenis ini? Aturannya bagaimana kalau satu bentuk aljabar punya suku sejenis? Niko? Hurufnya harus sama, Bu. Ya? Variabelnya harus Hurufnya sama. harus. Iya, variabelnya harus sama dan pangkatnya juga harus sama. Ingat itu, pangkatnya harus sama. Itu baru namanya suku sejenis. Kalau hanya variabelnya sama tapi pangkatnya beda, berarti itu bukan suku sejenis. Nah, suku sejenis itu bisa kita operasikan atau tidak? Bisa, Ibu. Bagaimana, Niko? Bisa, Ibu, bisa. Oke, bisa. Dalam aturan dari bentuk aljabar, untuk suku sejenis bisa kita operasikan, kita jumlahkan maupun kita kurangkan. Nah, sekarang Ibu punya satu lagi bentuk persamaan linear satu variabel seperti ini. Kalau persamaan linear satu variabel berarti dari persamaan itu dia punya variabel hanya satu, betul toh? Ya. Sekarang bagaimana ini cara menyelesaikannya? Ibu minta Janwar yang menyelesaikan saja. 4P tambah 5 sama dengan 17. Ini coba Ibu minta Janwar tolong selesaikan, bantu Ibu dulu. Yesus Kristus. Oke, terima kasih Janwar sudah bantu Ibu untuk menyelesaikan ini persamaan. Sekarang coba kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama kira-kira hasilnya Janwar di papan tulis itu sama dengan hasilnya Ibu atau tidak. Kita lihat di layar sama-sama ya. Nah, di sini 4P tambah 5 sama dengan 17. Kita mau mencari nilai P kan? Penyelesaian itu berarti kita mau mencari nilai variabel dari persamaan. Kalau mau mencari nilai V berarti P berarti kita menjadikan ruas kiri itu tersisa variabel. Bagaimana caranya? Seperti yang Janwar kerjakan, kita kurangi setiap ruas dengan 5. Kalau hanya kurang satu saja, berarti itu dia punya persamaan sudah tidak senilai. Tapi kalau kurang dua-dua ruasnya, berarti persamaannya masih tetap senilai dengan persamaan yang pertama itu. Nah, kalau persamaan yang di bawah itu senilai itu kita namakan dengan apa di matematika? Iya, benar sekali. Namanya ekuivalen. Setelah sampai di 4P sama dengan 12, kita mau cari nilai P nih. Kita buat apa lagi? Franz? Supaya nilai P-nya kita bisa dapat, maka
kedua ruas kita kalikan dengan inverse dari 4, Ibu. Iya, inverse dari 4 itu berapa? 1/4, Bu. Oke. 1/4. 1/4 kalau dikali 4 sama dengan 4/4 atau tidak? Sama, Bu. Oke, berarti 4P/4 sama dengan 12/4. Kedua ruas harus dibagi dengan 4. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya, yakni P sama dengan 3. Maka penyelesaian dari 4P tambah 5 sama dengan 17 sama dengan P sama dengan 3. Nah, sudah mengerti sama masih ingat sampai di sini toh? Masih, Masih Bu. toh? Masih, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di kelas 8 itu dia berada di KD terakhir di semester ini, yakni 3.5 dan 4.5. 3.5 itu KD pengetahuan, yakni menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang KD keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu kita lanjut lagi. Indikator pencapaian hari ini kita hanya belajar 3 indikator saja. Jangan banyak-banyak, nanti kita mau mengerti yang mana lepas yang mana. Indikator pencapaian kompetensi hari ini yang pertama mendefinisikan persamaan linear dua variabel. Yang kedua menjelaskan model persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita melihat indikatornya, kita juga punya tujuan. Setiap kita belajar itu harus punya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari sini ini adalah setelah anak-anak belajar dari 3 IPK tadi menggunakan model yang Ibu berikan hari ini, yakni model pembelajaran program based learning, dengan menggunakan bantuan media kartu misi, anak-anak dapat mendefinisikan persamaan linear dua variabel dengan tepat, penuh disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan model persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat, selalu bekerja sama dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menentukan nilai variabel linear dua variabel, persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti, selalu bekerja sama dan penuh tanggung jawab. Jadi kita punya 3 tujuan pembelajaran. Ingat, Ibu nilai itu bukan hanya mendefinisikan saja, tapi Ibu nilai mulai dari dengan tepat, disiplin, tanggung jawab, teliti, bekerja sama, itu Ibu nilai semua. Jadi Ibu hanya bukan nilai kalian punya proses hasil atas kertas saja ya. Nah, cakupan materinya hari ini juga tidak banyak. Cakupan materinya hanya konsep persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua itu menjelaskan model persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Lalu yang ketiga menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Nah, setelah itu mari kita lanjut. Ibu punya media kartu misi. Ibu bagikan satu persatu dan sambil mendengar arahan dari kartu misi ini dengan audio yang Ibu siapkan, ya. Anak-anak akan untuk pergi ke kantin. Bagaimana? Senang, belanja?
Oke, oleh karena itu, silakan membaca baik-baik kartu isinya. Bagi kelompok, bagi dua tim kecil. Berharap kelompoknya selalu adil. Pergi ke kantin untuk masing-masing membeli jajanan sesuai dalam arahan di kartu. Lalu, anak-anak membayarnya tanpa menanyakan harga satuan dari jajan tersebut. Setelah itu, silakan kembali ke kelas. Lalu, tentukan harga satuan masing-masing jajanan. Dan diskusikan dengan teman-teman. Jangan berharap teman lain diskusi ya. Lalu, silahkan presentasikan hasil kerja kelompok yang untuk laporannya. Silakan menggunakan yang sudah dibagikan. Selamat bekerja. Baik. Itu arahan dari kartu misi. Semua sudah pegang kartu misi ya? Ibu sudah bagikan semua ya? Nah, di setiap kartu misi itu, masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda setiap kelompok. Jadi, ini Frans bu kelompok, jangan pitanya di ini Niko pun kelompok, jangan pergi tanya lagi di Janwar dengan Karin punya kelompok. Masing-masing supaya kerja tepat waktu. Baik, sekarang setelah kalian mengamati kartu misi itu, sudah paham toh anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Kita lanjutkan. Bagi kelompok, tadi kan Ibu kita punya kelompok sama seperti yang kali lalu. Ibu belum rubah itu kelompok. Kita tetap menggunakan kelompok yang sama. Silakan masuk dalam kelompok masing-masing. Oke, semua sudah masuk dalam kelompok masing-masing. Sekarang silakan ke kantin, Ibu beri waktu 10 menit. Ibu berharap semua menghargai waktu yang Ibu berikan supaya pekerjaan kita selesai tepat waktu. Jangan sampai materi selesai kita punya pelajaran selesai kita punya pekerjaan belum selesai. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk ke kantin dan menyelesaikan arahan dari kartu misi yang di kantin nanti. Setelah itu pulang kembali untuk menyelesaikan laporannya. Silakan jalan pelan-pelan, hati-hati, tidak boleh berdorongan. Oke, terima kasih karena sudah pulang kembali tepat waktu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah mengerjakan ini pekerjaan pertama di kartu misi, yakni ke kantin tadi. Nah, sekarang silakan membuka buku kalian masing-masing. Di situ kita punya buku siswa dan buku PR. Buka buku masing-masing, cari informasi sebanyak-banyaknya, cari informasi, kumpulkan itu informasi supaya bisa menyelesaikan itu laporan dengan baik sesuai dengan arahan dan petunjuk di dalam laporan. Ibu sudah bagikan itu laporan, baca baik-baik supaya jangan sampai keliru. Kalau kesulitan, silakan silakan hubungi Ibu, panggil Ibu supaya Ibu bisa mengarahkan. Baca itu buku siswa dan buku PR tuh supaya dapat informasi apa saja yang diperlukan di dalam kartu ini untuk melaporkan hasil kerja di kartu misi itu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Sekarang Ibu tanya dulu, Niko punya tim itu yang ini belanja yang mana? Tim pertama beli apa? Kami tadi beli pisang goreng 5,
dan kue donat 7. Harganya berapa? Harganya 20.000, Ibu. Oke, ini Frans kelompok bagaimana? Tadi kami beli Iya, Frans punya kelompok itu yang 2 gelas air Aguamor dan 3 bungkus keripik. Lalu yang tim kedua itu beli 3 gelas air Aguamor dan 2 bungkus keripik. Nah, sekarang silakan isi itu laporan baik-baik. Baik, Bu. Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak silakan presentasikan hasil kerja masing-masing di papan. Silakan ini presentasikan hasil kerja masing-masing di papan. Kelompoknya Januar lebih dulu. Kelompoknya Januar dulu. Habis itu kelompoknya Karin. Karena kita punya papan kecil, jadi 2 kelompok itu lebih dulu. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Karin dan kelompoknya Januar. Ya, sekarang yang lain, teman-teman kelompok yang lain silakan cek kebenaran apa selesai sampai selesai itu benar atau tidak. Benar, Bu. Oke, terima kasih. Ini kita sudah selesai mempresentasikan hasil kelompok kita masing-masing. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Setelah itu, sekarang kita menyimpulkan dulu dari kelompok yang pertama, mulai dari harga sampai ke kesimpulan dari persamaan linear 2 variabel ini apa. Sekarang coba kita perhatikan kelompok satu punya pekerjaan, yakni kelompoknya Karin punya pekerjaan. Sekarang perhatikan di situ kelompoknya Karin punya di papan. Yang pertama itu kelompok satu itu dia punya tim itu beli 1 bungkus es sirup dan 2 tahu goreng. Di papan sudah betul toh? Lalu tim yang kedua Sudah, itu 2 bungkus es sirup dan 3 tahu goreng. Nah, tim 1 itu bayarnya 4.000, tim 2 bayarnya 7.000. Nah, itu kelompok 1 punya pekerjaan di papan. Lalu yang berikutnya, bagaimana itu mereka menulis persamaannya? Coba kita lihat Karin punya persamaan. Persamaannya itu X tambah 2Y sama dengan 4.000. Benar tidak di papan? Benar, Bu. Benar. Persamaan yang kedua, 2X tambah 3Y sama dengan 7.000. Nah, itu benar toh? Nah, sekarang menghasilkan berapa persamaan itu teman ini semua anak-anak sekalian? 2, Bu. Oke, ada 2 persamaan yang kita hasilkan. Nah, bagaimana itu? Mereka menggunakan hurufnya di situ X dan Y. Berarti variabelnya adalah X dan Y. ya. Kalau ini variabelnya adalah X dan Y. Sedangkan koefisiennya itu yang koefisien untuk X itu 1 dan 2. Dan koefisien dari Y itu adalah 2 dan 3. Sedangkan konstantanya itu adalah 4.000 dan 7.000. Sudah benar toh di papan? Sudah, Bu. Nah, ada berapa variabel di situ? Variabelnya ada berapa, Niko? 2, Bu. Ada 2 variabel. Nah, sekarang bagaimana kita mau cari ini harga satuan masing-masing sesuai di kartu misi ini? Tentukan harga satuan masing-masing jajanan. Ini bagaimana caranya ya? Nah, perhatikan, Karin punya pekerjaan di papan. Karin punya kelompok, punya pekerjaan di papan. Yang pertama itu mereka contohkan
Mereka contohkan di dalam tabel itu nilai X yang mungkin itu 1000 dan 2000, sedangkan nilai Y yang mungkin itu 2000 dan 1000. Sekarang kalian lihat hasil penyelesaiannya di papan itu. X tambah 2Y itu sama dengan 4000, 1000 tambah, sekarang mereka ganti. Mereka ganti nilai X itu dengan 1000, dan nilai Y itu dengan 2000. Di matematika kita sebut dengan apa? Substitusi atau mengganti. Ya. 1000 tambah 2 dikali 2000 sama dengan 4000. Menghasilkan 1000 tambah 4000 sama dengan 4000. Betul tidak itu 1000 tambah 4000, 4000? Salah, Bu. Salah, ya kan? Nah, nilai kebenaran di situ mereka tulis salah. Berarti mereka kerjanya benar atau tidak? Salah, Bu. Kenapa mereka kerja salah? Nilai kebenarannya di situ kan salah. Mereka tulis, bukan nilai kebenarannya benar. Iya, keliru, Bu, tadi. Hah? Benar atau tidak, Niko? Benar, Ibu. Benar, karena 5.000 sama dengan 4.000 itu nilai kebenarannya salah, berarti yang mereka kerjakan itu benar. Sekarang kita lihat lagi yang kedua. Nilai yang mungkin, nilai X yang mungkin itu 2000, nilai Y yang mungkin itu 1000. Nah, mereka punya penyelesaian di situ. Paling terakhir X tambah 2Y sama dengan 4000. Mereka substitusikan nilai X 2000 dan Y 1000 ke dalam persamaan tadi. Lalu menghasilkan 2000 tambah 2000 sama dengan 4000. Benar tidak? Benar, Bu. Benar. Nilai kebenarannya di situ adalah benar. Berarti pekerjaan kelompoknya Karin benar tidak? Benar, Bu. Benar. Benar, Bu. Sekarang persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu 2X tambah 3Y sama dengan 7000. Nilai X yang mungkin yang pertama Karin mereka buat itu nilai X-nya 1000 dan nilai Y-nya 2000. Di situ mereka menyelesaikannya 2X tambah 3Y sama dengan 7000. Lalu mereka substitusikan nilai X 1000 dan nilai Y 2000 ke dalam persamaan yang pertama tadi. Lalu menghasilkan 2000 tambah 6000 sama dengan 7000. Itu benar atau tidak? 2000 tambah 6000 sama dengan 7000? Salah, Bu. Salah. Di situ mereka tulis nilai kebenarannya salah. Berarti mereka kerja benar atau tidak? Benar, Bu. Mereka kerjanya benar, Bu. Benar. Sekarang kita lihat lagi. Nilai X yang mungkin 2000, nilai Y yang mungkin 1000. Nah, hasil penyelesaiannya 2X tambah 3Y sama dengan 7000. Mereka substitusi lagi nilai X 2000 dan nilai Y 1000 ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 7000. Itu akhirnya menghasilkan 4000 tambah 3000 sama dengan 7000. Itu benar atau tidak? Benar, Bu. Benar. Berarti di situ nilai kebenarannya benar, berarti pekerjaannya kelompoknya Karin ini benar atau tidak? Benar, Bu. Benar. Berarti kesimpulannya harga 1 es sirup sama dengan 2000 dan harga 1 tahu goreng sama dengan 1000. Lalu, apa kesimpulannya? Bagaimana kalian memahami konsep persamaan linear 2 variabel? Nah, persamaan linear 2 variabel yang di papan Karin mereka menulis, persamaan linear 2 variabel adalah persamaan linear yang memiliki 2 variabel dengan pangkat masing-masing variabelnya adalah 1. Linear itu pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 2 itu sudah bukan linear lagi. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Karin. Nah, yang lain juga pasti hasilnya demikian, kan? Iya, Bu. Nah, Iya, setelah kita mengerjakan LKPD, kita lanjut lagi. Ibu kasih 2 nomor soal untuk kita selesaikan. Ini soal nomor 1-nya dan ini soal nomor 2-nya. Ibu bagikan
Sekalian dengan dia punya lembar jawaban. Jadi tinggal kalian isi saja di dalam situ. Oke, sudah ya? Sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Nanti minggu depan baru Ibu umumkan ini nilai hasilnya bagaimana dengan kalian punya pekerjaan ini. Oke, semua sudah mengumpulkannya. Sekarang coba kita lihat lagi kembali materi yang hari ini kita pelajari. Perhatikan lagi. Tadi kita belajar tentang konsep persamaan linear dua variabel dan modelnya, bentuk persamaannya, ya kan? Dengan bagaimana kita menerapkannya. Nah, yang pertama, definisi persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel adalah 1. Yang berikut lagi. Nah, ini yang contoh dari persamaan linear dua variabel. Contohnya. Sudah bisa lihat contohnya? Sudah, Ibu. Kita lanjut lagi. Sistem persamaan linear dua variabel. Setelah kita belajar ini persamaan linear, kita ke sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sistem persamaan linear dua variabel itu sistem persamaan. Kalau namanya sistem persamaan berarti ada dua persamaan di dalamnya yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk satu garis lurus. Dan karena hal ini, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear itu himpunan penyelesaiannya hanya 1 saja. Dua persamaan itu punya himpunan penyelesaian 1. Seperti tadi di LKPD, ada dua persamaan toh, tetapi menghasilkan satu penyelesaian saja, yakni es sirupnya 1000 dan tahu gorengnya 2000. Tahu gorengnya 1000 dan es sirupnya 2000. Seperti tadi yang di LKPD itu. Nah, itu makanya kita sebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel, dia selalu punya dua persamaan ya, tidak boleh 1 saja. Kalau 1 saja itu persamaan saja. Tapi kalau 2 itu namanya sistem. Nah, di sini bentuknya AX tambah BY sama dengan C, dan DX tambah IY sama dengan F. Di sini koefisiennya boleh beda, tetapi variabelnya sama, yakni X dan Y. Sedangkan C dan F itu adalah konstanta. Nah, hari ini kita pelajaran kita sudah selesai. Ibu sebentar, minggu depan kita akan belajar lagi. Hari ini kita belajar tentang konsep ya. Kalau kita sudah paham konsep, Ibu yakin bahwa kalian sudah paham konsep, pulang pasti kalian belajar lagi tentang ini konsep. Minggu depan kita akan belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini dengan beberapa metode. Silakan pulang, baca metode apa saja yang ada untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Minggu depan Ibu tanya sistemnya apa saja, lalu kita lanjutkan bagaimana kita cara menyelesaikan menggunakan metode-metode yang ada. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu, Ibu mengajar terlalu cepat atau bagaimana dengan kita punya pelajaran hari ini? Tidak, Bu, waktu saja yang berlalu begitu cepat. Oh, begitu. Iya, terima kasih. Semoga Ibu punya pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Kita sebelum tutup pelajaran, Ibu minta anak Frans untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Jangan lupa stop kalau tidak hilang mamimu. Ini ke mana sih? Tunggu Bapak. Ini saya susun. Paniko, atur. Kami 3 orang saja.
Sebentar, kamu dengerin. Belum. Harus saya kah? Oh ya sudah. Pandu. Aduh.